Dari Sumatera Barat kita menuju ke Aceh kembali. Saudara, percepatan pembangunan hunian sementara Huntara bagi masyarakat terdampak bencana terus digencarkan. Pembangunan hunian sementara diprioritaskan ke wilayah terarah dan juga untuk mengetahui informasinya, kali ini kita akan terhubung dengan reporter TVRI Khairil Bashar. Khairil, bagaimana perkembangan terbaru percepatan pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak bencana di lokasi Anda melaporkan saat ini? Silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Semi dan juga saudara melaporkan langsung. Memang saat ini Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualim mengungkapkan bahwasanya Provinsi Aceh sudah memasuki masa rekonstruksi dan juga rehabilitasi pasca banjir dan juga tanah longsor. Terkait dengan pembangunan hunian sementara atau Huntara, pemerintah Aceh menyebutkan saat ini komunikasi dengan pemerintah pusat bahwa telah mengambil langkah konkret terkait dengan pembangunan hunian sementara di beberapa titik. Nah, menurut Mualim saat ini pihak pemerintah Provinsi Aceh terus menyalurkan tenda darurat tentunya bagi para pengungsi sehingga bisa dimanfaatkan sembari menunggu pendirian hunian sementara bagi masyarakat yang terdampak. Mualim menjelaskan ada beberapa daerah yang terdampak menjadi prioritas pembangunan hunian sementara seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan juga Aceh Utara. Nah, Mualim juga menambahkan saudara sejumlah kebutuhan logistik juga masih terus disalurkan bagi masyarakat yang terdampak hingga diperkirakan bisa mencapai di bulan Ramadan pastinya. Dan juga saudara dapat kami laporkan pembangunan sementara ini bukan hanya diprioritaskan bagi daerah terdampak. Ada beberapa daerah kabupaten seperti di Kabupaten Pidi Jaya saat ini pembangunan hunian sementara sudah mulai dikerjakan, di mana total Huntara yang dibangun sebanyak 34 kopel. Nah, setiap unit Huntara terdiri dari satu bilik berukuran 3,6 meter kali 4,8 meter. Sedangkan satu kopel secara keseluruhan Semi dan juga saudara dapat kami sampaikan memiliki ukuran 18 meter kali 4,8 meter dilengkapi satu kamar dan juga area memasak. Nah, satu hunian sementara ini diperkirakan dapat menampung hingga 14.794 jiwa atau sekitar 4.074 kepala keluarga. Dan hal ini juga diperkuat dari pernyataan Direktur Pemulihan Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Alek yang menyebutkan di mana pendirian hunian sementara ini didirikan di 5 titik lokasi sesuai dengan permintaan dari pemerintah Kabupaten Pidi Jaya. Dan pembangunan ini tentunya saudara untuk dipacu terus untuk dimanfaatkan dan juga ditinggali oleh para pengungsi yang terdampak pasca banjir bandang yang melanda wilayah Kabupaten Pidi Jaya, di mana Huntara tersebut juga ditargetkan dapat dimanfaatkan dan juga selesai pada pertengahan Januari tahun 2026. Semi dan juga saudara, memang kebutuhan utama yang diminta oleh para pengungsi saat ini ialah pendirian hunian sementara sehingga masyarakat yang saat ini masih mengungsi di tenda-tenda darurat yang berada di beberapa daerah terdampak bisa menempati hunian sementara sembari menunggu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan juga saudara dapat kami laporkan memang saat ini sejumlah akses jalan juga terutama di beberapa daerah khususnya jalur nasional sudah mulai terhubung, namun pemerintah Aceh menegaskan bahwasanya terutama bagi jalan-jalan yang ada di beberapa desa terisolir saat ini masih dalam proses pemulihan. Diharapkan setiap bantuan yang didirikan khususnya hunian sementara serta logistik yang dikirimkan kepada mereka yang terdampak banjir dan juga tanah longsor juga dapat dimanfaatkan dan juga sampai ke para pengungsi. Demikian, kembali ke Jakarta, Semi langsung dari Aceh. Khairil Bashar melaporkan langsung dari Aceh. Terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali, Khairil.